Welcome to my video. Berikut ini tugas presentasi perhitungan kebutuhan bahan bakar bioler penulis Okaya Hinemawan, Marisa Naufa, dan Lia Hartati Simarmata. Perkenalkan, nama saya Rayu Richas dengan nomor BP 2423014 dengan mapel Utilitas Industri Bioproses, dosen pengampu Ibu Rekna Trijayanti, SSI MT. Membahas komposisi bahan bakar, alangkah baiknya terlebih dahulu kita mengetahui bahan bakar yang digunakan. Bahan bakar yang digunakan di sini ada dua. Yang pertama itu ada cangkang, dan yang kedua itu adalah serabut, di mana itu adalah dari kelapa sawit. Kenapa kedua bahan ini yang dipilih? Karena keduanya adalah limbah dari proses pengolahan sawit yang memiliki nilai kalor yang cukup tinggi dan tersedia dalam jumlah besar di pabrik. Setelah kita mengetahui bahan apa yang kita gunakan sebagai bahan bakarnya, selanjutnya kita memasuki komposisi bahan bakar. Ini adalah hal yang paling penting karena ini menjadi dasar perhitungan kita. Sebelum itu kita harus mengetahui komposisi kimia apa saja yang terdapat di dalam bahan bakar ini. Dari data jurnal, komposisi campuran cangkang dan serabut itu 75% serabut ditambah 25% cangkang. Di sini tuh ada unsurnya karbon, hidrogen, sulfur, oksigen, nitrogen, abu, dan air. Persentasenya di sini, karbon itu 51,14%, hidrogen itu ada 3,26%, sulfur ada 0,07%, oksigen ada 43,16%, nitrogen 1,65%, abu ada 0,50%, dan air itu ada 12,40%. Dari data ini, kita peroleh dari uji proksimat dan ultimat bahan bakar di laboratorium. Presentasi ini menunjukkan seberapa banyak masing-masing unsur dalam setiap 1 kilo bahan bakar. Kita mengetahui nilai sebelumnya dan selanjutnya kita di sini untuk menghitung kebutuhan udara pembakaran. Nah, ini dilakukan supaya kita mengetahui seberapa banyak sih udara yang kita butuhkan agar bahan bakar bisa terbakar sempurna. Langkah pertamanya, kita akan mengukur yang namanya udara teoritis atau UT dengan rumus UT sama dengan 11,5 C ditambah 34,5 buka kurung H dikurang 0 dibagi 8 tutup kurung ditambah 4,32 S, lalu itu dalam satuan kilogram udara per kilogram bahan bakar. Nah, langkah selanjutnya itu kita hanya perlu mensubstitusikan nilai-nilai yang sudah didapat seperti nilai C, H, S yang sudah ada di tabel sebelumnya. Setelah kita memasukkan semua nilai-nilai tersebut sesuai dengan rumus udara teoritis, langkah selanjutnya adalah penghitungan akhir. Hasil akhir udara teoritis yang didapat adalah 5,146 kg udara per kilogram bahan bakar. Untuk langkah yang kedua, kita akan menghitung udara aktual atau yang disingkat dengan US. Dalam praktik ini, udara yang disuplai selalu lebih banyak dari teoritis agar pembakaran lebih sempurna. Karena kelebihan udara ini disebut dengan exchange air. Rumus US atau udara aktual adalah UT dikali 1 ditambah A, di mana A ini adalah exchange air dalam satuan persen. Jika exchange air adalah 20%, maka kita tinggal memasukkannya saja ke dalam rumus US. Dan di sini kan UT-nya telah didapat 5,146 dikali 1 ditambah kita hanya perlu memasukkan nilai exchange air yang tadi itu 20%, kita masukkan menjadi 0,20 dan US yang kita dapat adalah 6,175 kg udara per kilogram bahan bakar. Selanjutnya, pengukuran volume gas asap. Gas hasil pembakaran gas asap terdiri dari CO2, SO2, H2, dan N2. Kita perlu hitung volumenya untuk analisis lebih lanjut. Yang pertama, kita akan mengukur yang namanya gas asap teoritis atau yang disingkat dengan GT. GT dengan rumus udara teoritis ditambah buka kurung 1 dikurang A dengan satuan kilogram per kilogram bahan bakar. Yang kedua itu volume gas asap atau yang disingkat dengan FG. Volume gas asap aktual adalah 21% lebih banyak dari volume teoritis karena ada kelebihan udara yang ikut terbawa. Dengan ini kita dapat menyimpulkan rumusnya itu FG sama dengan 21% dikali F dan
menghasilkan satuan akhir yaitu meter pangkat 3 per kilogram bahan bakar. Langkah selanjutnya yaitu perhitungan kebutuhan bahan bakar atau yang disebut dengan WBB. Nah, data yang telah kita ketahui yang terdapat di dalam jurnal itu ada data operasi boiler di mana jumlah sistem dihasilkan 19 ton per jam. Jika dikonversi ke kilogram per jam, maka mendapatkan hasil 19.000 kilogram per jam. Di sini tekanan kerjanya 20 kg per cm kuadrat dan suhu uap di sini menggunakan suhu air umpan sekitar 35 derajat Celcius dan suhu udara luar 35 derajat Celcius. Data entalpi dari tabel uap entalpi uap keluar pada 20 bar yaitu 2,799 kJ per kilogram. HA yaitu entalpi air umpan pada 104 derajat Celcius yaitu 35,9 kJ per kilogram. Dan data yang terakhir kita dapat adalah data bahan bakar yaitu ALHV bersejumlah 9,9400 kJ per kilogram. Persen fiber yaitu 75%. Jika kita ubahkan menjadi 0,75 dan persen cangkang yang kita dapat sebelumnya 25%, maka akan menjadi 0,25 dan efisiensi boilernya diasumsikan adalah 80%. Jadi kita ubah menjadi 0,80. Rumus besarnya di sini WBB sama dengan MU dikali HSH dikurang HA dibagi mu K dikali LHF. Di langkah pertamanya itu kita harus menghitung yang namanya selisih entalpi dengan rumus HSH dikurang HA. Jadi 2799 dikurang 435,9 mendapatkan hasil 2363,1 kJ per kilogram. Selisih entalpi ini menunjukkan berapa energi yang diserap setiap 1 kg air untuk menjadi uap. Langkah kedua yaitu hitung energi total yang dibutuhkan, sehingga Q totalnya itu MU dikali HSH dikurang HA mendapatkan hasil 44.898.900 kJ per kilogram. Step ketiga itu hitung kebutuhan bahan bakar. Q total yang kita dapat tadi langsung kita masukkan saja, lalu kita masukkan juga nilai NK dan LHV, dan setelah kita substitusikan maka hasil akhirnya kilogram per jam, dimana yaitu 509.972. Dan step terakhir yaitu konversi ke ton. Di sini WBB per hari yaitu 5.972 kg per jam dikali 24 mendapatkan 143.328 kg per hari, dan kita akan ubah dia ke ton per hari maka mendapatkan 143,3 ton per hari. Kan campuran 75% fiber ditambah 75% cangkang, dapat dituliskan bahwasannya pada hasil perhitungan boiler PKS ini membutuhkan total bahan bakar sebesar 5.972 kg per jam atau sekitar 143,3 ton per hari yang terdiri dari 75% serabut dan 25% cangkang kelapa sawit. Angka ini menjadi acuan penting dalam manajemen pasokan bahan bakar di pabrik, seperti yang telah tertera pada tabel yang sudah saya sediakan. I just had to let you know you're